Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ananda Putra Pratama. Saya mahasiswa dari program Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya dengan NIM 23314000097. Saya dari kelas T4I. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait tugas learning pada mata kuliah keamanan komputer, yakni saya mengangkat materi tentang kriptografi yang nantinya saya akan menggunakan metode RSA, Reverse Samir Edelman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu kriptografi. Penjelasan yang telah saya buat ini saya dapat dari materi yang telah Bapak berikan, yaitu yang pertama, kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik enkripsi dan deskripsi untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keaslian data. Tujuan dari kriptografi sendiri adalah untuk menyembunyikan informasi rahasia dari akses pihak yang tidak berhak selama data berada dalam penyimpanan, pengiriman, atau pemrosesan. Yang dimaksud pihak yang tidak berhak adalah pihak ketiga yang tidak memiliki berhak akses, yaitu selanjutnya salah satu metode kriptografi yang umum digunakan adalah kriptografi asimetris, di mana terdapat dua kunci yang berbeda. Kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk deskripsi. Algoritma kriptografi ada tiga, yang pertama simetris, asimetris, dan hash. Simetris adalah memiliki ciri dua kunci yang sama, kunci enkripsi dan deskripsinya sama. Lalu untuk asimetris memiliki kunci yang berbeda, yaitu kunci untuk menginskripsi dan mendeskripsikannya tidak sama. Lalu menggunakan public dan private key. Lalu yang selanjutnya ada algoritma hash, yaitu mengubah data menjadi bentuk lain yang tidak terbaca, tidak dapat dikembalikan ke data asal jika sudah dirubah. Metodologi kriptografi asimetris yang akan saya gunakan, yaitu kriptografi asimetris dengan ciri-ciri menggunakan pasangan kunci publik dan privat. Public key kunci publik dapat digunakan oleh siapapun yang akan berkomunikasi dengan lawan komunikasinya. Selanjutnya digunakan untuk enkripsi penyediaan. Untuk private key-nya sendiri, private key hanya dimiliki oleh tujuan komunikasi, digunakan untuk mendeskripsikan. Contoh metode yang akan saya berikan adalah dari RSA, Reverse Samir Edelman. Algoritma RSA. RSA adalah salah satu algoritma kriptografi asimetris yang paling populer. RSA bekerja berdasarkan konsep matematika dari faktorisasi bilangan prima yang besar, yang sangat sulit dibacakan dalam waktu singkat. Contoh serangan dan cara memitigasikan, yang pertama serangan man in the middle, yaitu ancamannya penyerangan dapat mengganti kunci publik yang sudah diatur dengan kunci miliknya yang ingin mereka atur, sehingga dapat mendeskripsikan pesan yang telah kita inskripsikan. Cara memitigasikan adalah menggunakan sertifikasi digital dan autentikasi kunci untuk memastikan keaslian publik. Lalu, cara lain untuk memitigasi serangan dari RSA, yang pertama, gunakan ukuran kunci yang besar atau ukuran kunci yang panjang. Yang kedua, pastikan kunci RSA minimal 2048 bit atau idealnya 3072 atau 4096 bit, agar pemfaktoran itu lebih panjang dan sangat sulit untuk ditebak. Yang ketiga, implementasi padding yang aman atau OAIP. Yang selanjutnya adalah optimalisasi asymmetric encryption padding yang dimaksud dari OAIP. Merupakan padding standar yang telah terbukti secara teoritis aman dalam model random oracle. Penggunaan OAIP mencegah serangan adaptive fusion attack seperti serangan Blazing Baser. Lalu untuk pengimplementasiannya sendiri terdapat pada bagian tersebut.
Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait codingan yang telah saya dapat, yaitu yang pertama tentang import modul. Yang pertama import modul. Untuk modul mengimportnya dengan menggunakan crypto public key dan crypto cheaper. Lalu ada import base 64. Lalu untuk membangkitkan pasangan dari kunci RSA sendiri, kita menggunakan key RSA sampai ke private key public key. Private key tadi yang telah saya jelaskan adalah kunci dari yang kita ketahui sendiri, untuk public key sendiri untuk mengakses komunikasi. Yang selanjutnya ada tahap penyimpanan kunci ke file, yaitu open private frame atau public frame sesuai dengan private dan public kunci yang kita buat. Lalu ada fungsi inskripsi pesan, yaitu yang dimana kita memproses inskripsi. Ada message public key dan ada RSAK yang kita pergunakan, metodenya adalah RSAK sendiri. Lalu ada fungsi deskripsi. Fungsi deskripsi pesan ini mirip dengan fungsi inskripsi, tapi di sini menggunakan kunci privat untuk mendeskripsikan. Yang pertama chips harus text ini itu digunakan untuk berbentuk untuk kembali ke by database kita. Contoh penggunaan atau contoh pengimplementasian dari inskripsi RSA sendiri, yaitu seperti ini. Yang pertama, pesan yang ingin kita pesan adalah ini pesan rahasia untuk kamu. Lalu kita print dengan menggunakan pesan asli. Untuk inskripsinya sendiri menggunakan inskripsi underscore MSG atau sama dengan inskripsi message, yaitu menggunakan public key yang akan diinskripsikan. Lalu di print pesan menggunakan pesan inskripsi, dan selanjutnya untuk deskripsinya sendiri, hasil deskripsi menggunakan deskripsi message, yaitu microptext private key, yaitu private key yang hanya bisa kita lihat kita sendiri atau selaku sebagai admin. Lalu jika di running akan muncul seperti ini. Kunci telah dibuat dan disimpan di file. Pesan yang kita kirim tadi adalah ini pesan, dan ini hasil dari inskripsi RSA. Lalu ini hasil terdeskripsinya setelah diinskripsikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.